Indonesia sepanjang sejarah umat manusia sudah memberi kemakmuran luar biasa pada dunia itu. Nanti kita bisa jelaskan panjang lebar bagaimana Indonesia itu paling tidak sejak abad ke-13 lah sampai hari ini terus menerus ganti intinya memberi kemakmuran pada dunia. Tetapi sebegitu jauh, setidaknya mulai abad ke-17 gagal memberi kemakmuran bagi bangsanya sendiri. Sejarah-sejarah kolonialisme atau apa yang disebut belakangan disebut discoveries, penemuan-penemuan dunia, sebenarnya pada awalnya tidak ada ini niat untuk discovery, ini tidak ada. Apa itu Columbus, Christopher Columbus, apa itu Magellan, Bartolomeo Diaz, Marco Polo, dan lain-lain, yang dimulai dari Iberian Power yaitu Portugis dan Spanyol, nanti dilanjutkan oleh Iberian Power yang Katolik, kemudian dilanjutkan oleh kekuatan-kekuatan Protestan seperti Belanda, Inggris, Denmark, dan lain-lain. Itu pada mulanya tidak terpikir oleh menemukan dunia baru. Motif penjelajahan samudera itu dorongannya untuk menemukan Indonesia sebagai sumber rempah-rempah dan sumber kekayaan yang sampai abad ke-17 7 komoditi terpenting pada pasar internasional itu disuplai dari Indonesia. Dan terutama di antara sekian selain emas, makanya Indonesia dari dulu kan dikenal sebagai negeri Swarna Dwipa, negeri emas Indonesia. Tapi kemudian pada abad ke-15 16 itu komoditi yang paling eksotik, paling diburu banyak orang itu adalah rempah-rempah. Makanan selalu punya nilai penting dalam sejarah umat manusia, tapi tidak ada jenis makanan yang paling powerful dalam sejarah umat manusia selain rempah-rempah. Sampai si Pola itu menulis buku namanya Paper, the Motor of History. Ya apa itu? Paper itu apa? Lada sebagai motor sejarah umat manusia. Banyak lagi tulisan-tulisan tentang itu. Kenapa sih rempah-rempah itu begitu diburu orang? Karena itu rempah-rempah itu bukan hanya sekedar fungsinya terutama kan untuk mengawetkan makanan-makanan yang nyaris rotten itu apa, nyaris basi pada zaman ketika mesin kulkas tentu belum ada. Nah, setelah Islam mempengaruhi peradaban di Iberian Peninsula, Spanyol, Portugis, Cordoba, mereka belajar teknologi, navigasi, dan lain-lain. Mulai 1492 itulah mereka mulai bisa membuat perahu berlayar, navigasi. Nah, jadi Magellan dan armadanya melakukan waktu 3 tahun pulang pergi untuk mencapai tanah impian yang namanya Nusantara ini. Nah itu, dan saudara-saudara apa? Semua, karena kita tahu bahwa itu yang disebut era merkantil di Eropa yang membuat para pedagang yang di dalam perspektif kekristenan kan tidak terlalu dihormati, pedagang-pedagang itu. Tiba-tiba dengan penjelajahan antar samudera ini memberi banyak kekayaan bagi Eropa. Pelan-pelan kemudian karena pedagang-pedagang itu memberi banyak kemakmuran bagi beberapa kerajaan di Eropa, maka pedagang tiba-tiba menjadi satu kelas yang sangat terhormat. Itu yang karena seiring dengan pertumbuhan akumulasi modal inilah yang juga disertai oleh nanti ada penemuan-penemuan mesin cetak Gutenberg dan lain-lain, sehingga Bible yang tadinya hanya dalam bahasa Latin, seiring dengan penemuan mesin cetak, kan mesin cetak selalu ada tuntutan untuk mencetak apa gitu. Mencetak apa? Kalau mencetak Bible aja dalam bahasa Latin kan ya sudah, satu percetakan juga cukup. Ngapain banyak percetakan? Nah, percetakan nganggur ini mau di apa? Mulai memproduksi Bible dalam bahasa lokal. Bahasa Jerman, bahasa Inggris, macam-macam. Nah, munculnya Bible dalam bahasa lokal ini beriringan dengan munculnya orang-orang borjuis baru dari perdagangan, memunculkan satu pertautan antara kuasa modal dengan kuasa spiritual lokal yang ingin membebaskan diri dari cengkraman pusat di Romawi kan. Itulah yang mendorong protestantisme. Protestan kemudian bikin Injilnya pakai bahasa Injil lokal, tidak pakai bahasa
Vatikan. Mulai fracture tuh, mulai retak dunia kekristenan. Seiring dengan retaknya kekristenan muncul lokalitas kekuasaan. Lokalitas kekuasaan inilah yang melahirkan negara-negara bangsa di Eropa seiring dengan kemakmuran yang diambil dari perdagangan antara lain dari Nusantara ini terutama. Jadi tidak ada negara bangsa di Eropa kalau tidak ada Indonesia ini. Discovery yang tadinya hanya sekedar mencari sumber rempah-rempah itu dengan seiring dengan penemuan jantung rempah-rempah itu merangsang motif-motif penjajahan. Nah, setelah kekuatan Iberia yang Katolik itu bertengkar, nanti kan Spanyol sama Portugis berantem meskipun didamaikan lewat namanya Perjanjian Tordesillas. Jadi oleh Vatikan tuh dibagi dua aja dunia tuh, digaris aja gini. Timur dikasih ke Portugis, garis baratnya dikasih ke Spanyol. Itu pun nanti masih pusing. Maluku ini barat apa timur, itu pusing karena gak jelas petanya. Itu berantem lagi nanti Spanyol sama Portugis memperebutkan Maluku ini. Tapi habis itu muncul kekuatan-kekuatan baru dari kekuatan Protestan baru ini. Belanda, Inggris dan lain-lain menyusul, maka lambat-lambat yang tadinya sekedar ingin berdagang itu menjadi motif-motif kolonialisme.